Selamat datang pada video pembelajaran IPA. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Jika minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak benda, maka kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Masih ingatlah kalian tentang materi sebelumnya? Apa itu gerak? Gerak itu adalah berubahnya kedudukan benda berdasarkan titik acuan. Pada kali ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian gerak pada hewan dan gerak pada manusia, di mana akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan gerak, sama juga seperti tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan gerak, walaupun gerakannya secara pasif. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak endonom itu adalah gerak tumbuhan di mana rangsangannya itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya mengalirnya protoplasma pada tumbuhan Elodea. Kemudian yang kedua, gerak rotasi sitoplasma pada Hydrelia. Yang ketiga, gerak kromosom saat membelah. Ini merupakan video salah satu gerak endonom. Jika kalian perhatikan, di sini ada gerakan sitoplasma yang dimana dia adalah rotasi atau dia adalah memutar pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Ini adalah hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Dapat kamu amati, di sini ada terjadi gerakan rotasi pada sitoplasma itu. Lalu selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu merupakan gerak bagian tumbuhan karena pengaruh kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan. Contohnya yang pertama, pecahnya kulit buah polong-polongan yang kering. Tumbuhan polong-polongan pada buah polong-polongannya, ketika kering, kadar air di dalam selnya terjadi pengurangan. Jadi semakin tua, dia ada pengurangan kadar air, sehingga terjadi pengerutan, dan itu yang menyebabkan kulit buah polong-polongan menjadi pecah. Ini adalah proses pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Nanti akan menjadi seperti ini. Lalu contoh yang kedua, membukanya spongarium lumut. Sama seperti pada buah polong-polongan, spongarium lumut ini ketika dia semakin tua, terjadi pengurangan kadar air dalam sel, sehingga terjadinya pengerutan yang membuat spongarium lumut menjadi terbuka. Ini adalah salah satu gambarnya pada membukanya spongarium lumut. Kemudian gerak yang ketiga itu adalah gerak esionom. Kalau endonom tadi rangsangan dari dalam, maka gerak esionom ini adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangannya dari luar. Esionom yang akan kita bahas, dia dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak tropisme. Gerak tropisme itu apa? Dia adalah gerak tumbuhan di mana gerakannya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Pada gerak tropisme ini, yang bergerak adalah hanya sebagian tubuh tumbuhan saja. Contohnya yang bergerak hanya batangnya saja, atau hanya akarnya saja. Itu adalah gerak tropisme. Jadi dia hanya sebagian bagian tubuh tumbuhan, dan dia dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Karena dipengaruhi arah datangnya rangsang, dia dibedakan menjadi 2, yaitu apabila mendekati rangsang, itu disebut tropisme positif. Contohnya apa?
rangsangannya ada di kanan, tumbuhannya bergeraknya ke arah kanan. Yang kedua adalah apabila menjauhi rangsang disebut tropisme negatif. Contohnya gimana? Rangsangannya di kanan, tapi tumbuhannya bergeraknya ke kiri. Itu namanya tropisme negatif. Gerak tropisme ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah fototropisme. Dari namanya terlihat fototropisme, berarti gerak tropisme karena pengaruh foto atau karena pengaruh rangsangan cahaya. Pada tumbuhan yang selnya berada di tempat gelap, maka akan memanjang lebih cepat karena cahaya sifatnya merusak auksin, sehingga distribusinya tidak merata. Auksin adalah hormon pada tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu cepat memanjang. Ini adalah videonya. Fototropisme, dia adalah gerak tropisme karena pengaruh rangsangan cahaya. Kamu lihat di sebelah sini adalah ada rangsangan cahaya matahari. Ketika tumbuhan ini tumbuh, dia batangnya akan cenderung menuju ke arah datangnya cahaya. Dia akan membengkok ke sana, membelok ke sana. Pada sisi yang tidak terkena cahaya di sini, hormon auksinnya banyak, sehingga lebih panjang. Sedangkan yang kena cahaya matahari, hormon auksinnya sedikit, maka dia lebih pendek, maka akan membengkoknya ke arah sana. Ini adalah salah satu gerak tumbuhan, yaitu pada fototropisme, di mana gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan berupa cahaya. Dia akan berusaha membengkok menuju arah datangnya cahaya. Berarti namanya tropisme positif. Lalu yang kedua adalah geotropisme. Sama seperti terlihat dari namanya, geo. Berarti gerakan tropisme karena rangsangan gravitasi. Terutama karena kita membahas tentang tumbuhan, berarti gravitasi bumi. Geotropisme ada dua macam, yaitu geotropisme positif. Akar itu akan tumbuhnya selalu ke bawah, yaitu menuju pada pusat bumi. Maka itu namanya geotropisme positif. Yang kedua adalah gerak pertumbuhan batang yang merupakan geotropisme negatif. Batang itu selalu tumbuhnya ke atas, sedangkan pusat bumi itu ada di bawah. Karena dia gerakannya itu menjauhi adanya rangsangan. Rangsangan di sini adalah pusat bumi, maka itu yang namanya geotropisme negatif. Contohnya adalah seperti ini. Kamu lihat di sini. Batangnya ini akan selalu tumbuhnya ke atas, sedangkan akarnya ini adalah selalu tumbuh ke bawah. Ini adalah geotropisme. Jadi batangnya yang ke atas ini namanya geotropisme negatif, akar yang ke bawah itu namanya geotropisme positif. Atau contoh yang lain. Kamu lihat di sini. Ini adalah menumbuhkan, di mana dia kita buat arahnya tidak lurus ke atas ke bawah, tapi kita buat dia adalah membengkok. Walaupun kita buat dia seolah-olah arahnya adalah mendatar, akarnya itu akan tumbuhnya akan menuju ke arah bawah atau ke pusat bumi. Sedangkan batangnya dia akan menuju ke atas atau menjauhi gravitasi bumi. Ini adalah contoh dari gerak geotropisme. Kalau di sini tadi videonya adalah dia secara alami, ini yang kita buat mendatar. Ternyata gerakan akarnya tetap akan menuju ke bawah ke pusat gravitasi, sedangkan batangnya akan tumbuh ke atas atau menjauhi pusat gravitasi. Lalu yang ketiga adalah tikmotropisme, yaitu gerakan tropisme karena pengaruh
sentuhan, sehingga dia akan merambat. Contohnya, melilitnya tumbuhan anggur, gadung, ubi, mentimun, melon, dia akan bergerak untuk merambat pada batang yang ada di sebelahnya. Contohnya adalah seperti ini. Kita lihat. Batangnya akan berusaha untuk mencari rambatan. Ketika batangnya tumbuh, dia akan berusaha mencari rambatan. Hingga dia mendapatkan rambatan, kemudian dia akan melilit pada rambatan tersebut. Karena ada sentuhan, dia nanti akan membentuk seperti ini. Ini juga sama. Ini adalah salah satu gerak pada contoh tikmotropisme, yaitu gerak tropisme karena sentuhan adanya rambatan. Kamu lihat di sini batangnya, dia akan melilit. Kemudian yang keempat itu adalah kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan kimia. Contohnya, gerak akar menuju pupuk. Sini kita lihat, di sini adalah berupa gambar. Ini ada akar tumbuhan, di mana ada tumbuhan ditumbuh di air. Kemudian dalam air itu kita masukkan air sabun. Ternyata setelah beberapa hari, akarnya akan berusaha untuk menjauhi air sabunnya. Beda cerita dengan yang di sini. Ada tumbuhan di air, kemudian kita kasih pupuk. Ternyata setelah beberapa hari, akarnya itu akan memanjang karena di sana ada pupuknya. Ini adalah contoh gerak pada kemotropisme. Lalu yang kelima adalah hidrotropisme, hidro air. Berarti ini adalah gerak tropisme yang karena disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya, akar tumbuhan itu membutuhkan air. Maka tumbuhan itu kan membutuhkan air. Otomatis akarnya ini akan selalu berusaha untuk mendekati sumber air. Contohnya adalah seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini ada air. Akarnya ini adalah dia akan menuju sumber airnya. Sumber airnya ada di bawah, maka airnya juga akan menuju ke tempat sumber air tersebut. Terlihat ya? Di sini akarnya adalah dia menuju ke sumber air. Kalau tadi kita sudah membahas tentang gerak tropisme, kemudian gerak yang lain adalah gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak tumbuhan, dia yang bergerak juga sebagian tubuh tumbuhan, di mana arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi rangsangan mau dari manapun, arah gerakannya sama. Dan yang bergerak itu hanya sebagian tubuh tumbuhan saja, contohnya hanya akarnya saja atau hanya batangnya saja. Gerak nasti ini disebabkan karena perubahan turgor pada jaringan. Yang pertama adalah tikmonasti atau nama lainnya adalah seismonasti. Ini adalah gerak nasti akibat rangsangan sentuhan. Contohnya, tumbuhan Mimosa pudica atau nama lainnya adalah tanaman putri malu. Daunnya akan menutup jika disentuh. Videonya adalah seperti ini. Kita lihat. Ini adalah tanaman Mimosa pudica atau tanaman putri malu. Ini daunnya, daun putri malu ketika membuka, ketika tidak ada sentuhan. Kemudian kita sentuh, maka daunnya akan menutup. Nah, walaupun kita nyentuhnya dari atas, dari samping, dari bawah, ternyata
menutupnya adalah bentuknya sama. Ini yang namanya arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ketika disentuh, dia nanti akan menutup, terjadi gerakan. Lalu yang kedua adalah nikti nasti. Ini adalah gerak nasti akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah daun dari tumbuhan famili Leguminosae seperti lamtoro. Dia akan merunduk pada malam hari. Contohnya adalah video seperti ini. Lihat seperti ini. Inilah ketika malam hari, daun-daun lamtoro dia akan merunduk. Dia akan berusaha untuk merunduk. Ini adalah daun dari tumbuhan seperti salah satunya adalah lamtoro. Ketika malam hari dia akan merunduk. Ketika siang hari dia akan berusaha untuk tegap lagi, akan membuka lagi. Ini akibat karena pengaruh gelap pada malam hari. Lalu yang ketiga adalah fotonasti. Ini adalah gerak nasti akibat pengaruh cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau nama lainnya atau nama ilmiah adalah Mirabilis jalapa, dan bunga pukul 9 atau nama ilmiah adalah Portualaca grandiflora. Adalah tumbuhan pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Ketika mendekati pukul 4 sore, dia nanti bunganya akan membuka. Jadi dia adalah karena pengaruh cahaya. Cahayanya yang pas, yang sesuai, dia nanti akan membuka. Sedangkan kalau cahayanya dia tidak sesuai, dia akan menutup. Terlalu banyak, terlalu sedikit, dia akan menutup. Nah, terlihat kan? Ini adalah tumbuhan atau bunga pukul 4 sudah mekar. Sedangkan yang kanan di sini adalah bunga pukul 9 atau Portualaca grandiflora. Ketika mendekati pukul 9, dia bunganya nanti akan mekar, akan membuka. Lihat sebelah sini adalah bunga pukul 4 Mirabilis jalapa, yang di sini adalah bunga pukul 9 atau Portualaca grandiflora. Ketika dia sudah lebih siang atau sore, dia nanti akan menutup lagi. Ini adalah gerak nasti akibat pengaruh cahaya. Kemudian termonasti, yaitu gerak nasti akibat rangsangan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip ketika musim semi. Bunga tulip dia hanya akan mekar itu ketika musim semi saja. Kita lihat proses mekarnya. Ketika sudah mulai musim semi, bunga-bunga tulip mulai bermekaran. Lalu selanjutnya adalah nasti kompleks. Kalau namanya nasti kompleks, berarti gerak nasti dia akibat karena pengaruhnya tidak hanya satu macam, tapi karena pengaruh banyak rangsangan. Contohnya ada pengaruh cahaya, suhu, kadar air, kimia, dia bergabung menjadi satu. Contohnya adalah gerak stomata. Ini adalah stomata. Pada bagian epidermis itu ada stomata.
Kamu lihat di sini, ada gerakan stomata. Sini adalah tadi awalnya stomatanya membuka, semakin lama adalah stomatanya akan menutup. Ini adalah hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Ini adalah stomata pada bagian tumbuhan, pada bagian epidermisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah gerak taksis. Gerak taksis sendiri itu merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan. Jadi kalau tadi tropisme dengan nasti itu hanya gerak sebagian tubuh tumbuhan, maka taksis di sini adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan terjadi karena rangsangan dari luar. Jadi sini ada dua. Yang pertama adalah fototaksis, adalah gerak taksis akibat rangsangan cahaya. Contohnya gerak kloroplas tumbuhan tingkat tinggi karena pengaruh cahaya. Kemudian adalah kemotaksis, yaitu gerak taksis akibat rangsangan zat kimia. Contohnya adalah sel gamet tumbuhan lumut. Gamet jantan, jadi gamet pada jantan atau sel kelamin jantan, mendekati gamet betina karena adanya zat kimia yang terdapat pada gamet betina ini. Jadi nanti pada gamet betina dia mengeluarkan zat kimia tertentu sehingga menyebabkan gamet jantan ini akan berusaha mendekati atau dia nanti akan mendekat pada gamet betina tersebut. Demikian tadi video kami mengenai gerak pada tumbuhan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Lihat juga video kami yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.